perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 12K. Saya cari absen 5. Saya Chase absen 6. Saya Minar absen 20. Saya Sinan absen 30. Dan berikut ini adalah video kami. Selamat menyaksikan. Diri. Siap, mulai salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa hari ini kita akan membagikan LP. Oke, setelah ini saya akan membagikan LP kalian. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan mengenai jumlah absensi kalian dalam pelajaran sebulan ini. Untuk A, absen 4 campur, B 10 campur, C 12 campur, D 17 campur, E 20 campur, F 20 campur, G 30 campur, H 32 campur, I 35 campur, dan juga J 40 campur. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada pembahasan di mana kita akan membahas mengenai pengaruh jumlah absensi dalam jam pelajaran terhadap rata-rata LP siswa SMA Kampus Ayu. Di pada kali ini kita akan membahas mengenai tabel data, scatter plot, regresi linear, korelasi Pearson, dan juga korelasi Spearman. Oke, berikut ini adalah tabel data yang telah membuat, yaitu tabel data jumlah absensi dan nilai rata-rata LP. Di sini jumlah absensi sebagai variabel dependen dan juga nilai rata-rata LP sebagai variabel dependen. Dari data tersebut, kita membuat sebuah scatter plot mengenai pengaruh jumlah absensi dalam jam pelajaran terhadap nilai rata-rata LP siswa SMA Kampus Ayu. Dari sini kita bisa melihat bahwa pola penyebaran data dalam mendekati garis lurus dengan tren data yang linear dan arah garis yang turun dari kiri ke kanan. Korelasinya negatif, dan dari data ini kita bisa interpretasi bahwa semakin banyak jumlah absensi siswa, semakin menurun nilai rata-rata LP mereka. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaan regresi linear. Berikut adalah rumus-rumusnya, yaitu B, Y, X, A, lalu yang terakhir itu. Nah, berikut adalah persamaan linearnya, regresi linearnya. Yang pertama kita cari mulai dari jumlah X, jumlah Y, jumlah X, dan jumlah X kuadrat. Nah, yang pertama kita masukkan rumus B dari sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, lalu kita masukkan angka-angka yang telah diketahui di sini hingga memperoleh hasil min 0,35 yang telah dibulatkan dari sebelumnya. Lalu selanjutnya kita cari A dengan rumus sebagai berikut dan memperoleh hasil yang telah dibulatkan juga menjadi 98,70. Dan lalu kita cari rata-rata Y dan X dengan cara mencari sigma Y dibagi N dan sigma X dibagi N juga, dan memperoleh hasil 90,75 dan 22,70. Dan jadi persamaan model regresi linearnya adalah Y sama dengan 98,7 dikurang 0,35 X. Oke, selanjutnya kita langsung mencari untuk nilai korelasi Pearson dengan masukkan rumus berikut ini. Dan dari sini kita membuat variabel X, Y, X kali Y, X kuadrat, dan juga Y kuadrat. Dari sini kita bisa mencari nilai koefisien korelasi Pearson, yaitu memasukkan rumus R sama dengan N kali jumlah XY dikurang jumlah X kali jumlah Y dibagi dengan akar N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X yang dikuadratkan, dan dikali akar N dikali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan. Dan dari sini kita bisa mendapatkan hasil min 0,083 yang bisa dibulatkan menjadi min 0,087. Maka dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa karena nilai koefisien korelasinya R sama dengan min 0,87, maka tingkat korelasinya adalah kuat. Dari sini pernyataan kuat kita dapatkan melalui tabel ini karena R sama dengan min 0,087 berada di antara min 1 dan juga min 0,7, maka korelasinya adalah kuat. Dan kita akan langsung mencari nilai koefisien determinasi, yaitu dengan masuk ke rumus R kuadrat dan mendapatkan hasil 76%. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan karena nilai koefisien determinasi R kuadrat sama 76%, maka pengaruh jumlah absensi siswa SMA Kampus Ayu terhadap nilai rata-rata LP yang diterima para siswa sebesar 76%, sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 25%. Jadi adalah berikut rumus korelasi Spearman. Dan di sini kita mempunyai data korelasi Spearman ada X, Y, rank X, dan Y, D, dan D kuadrat. Nah, di sini kita dapat mencari nilai koefisien korelasi Spearman dengan rumus 1 kurang 6 kali jumlah D kuadrat per N
kali N kuadrat kurang 1, dan hasilnya adalah min 0,8788. Ini dibulatkan menjadi min 0,88. Nah, dari hasil tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa tingkat koefisien korelasinya adalah kuat, dan sesuai dengan yang cara dijelaskan tadi pada tabel berikut. Nah, lalu kita akan masuk pada penjelasan untuk mencari koefisien determinasi, yaitu menggunakan rumus RS kuadrat, yaitu min 0,88 dikuadratkan mendapatkan hasil 0,7744. Ini dikuadratkan menjadi min 0,77 dan dikali dengan 7% menjadi 77%. Jadi kesimpulannya itu adalah karena nilai koefisien determinasi RS kuadrat sudah 77%, maka pengaruh lama asumsi sesuai sama bersaing terhadap nilai rata-rata LB yang diberikan pada siswa sebesar 77%, sedangkan pengaruh variabelnya sebesar 23%.